Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Nurmelianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan Nabi ke Syam yang kedua kalinya. Diambil dalam kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 1 yang artinya ketika berumur 25 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusafir kedua kalinya ke negeri Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia dan seorang yang kaya. Ia mengupah orang laki-laki dalam menjalankan hartanya. Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kebenaran atau kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang sifat amanah dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Pelayan Khadijah bernama Maisarah ikut bersama Nabi. Kedua-duanya berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Nah, tadi merupakan arti dari kitabnya tentang perjalanan Nabi kedua kalinya ke Syam. Sekarang penjelasannya. Perjalanan dan kepergian Muhammad ke Syam yang kedua kali ini tidak lagi bersama pamannya Abu Thalib untuk menjualkan barang-barang dagangan miliknya. Akan tetapi perjalanan yang kedua kalinya ke Syam ini membawa barang dagangan milik saudagar kaya atau usahawati, seorang janda yang bernama Siti Khadijah. Khadijah memang seorang usahawati yang kaya raya pada saat itu, dan ia memilih Nabi Muhammad untuk memperdagangkan barang-barang dagangan miliknya ke negeri Syam, karena Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang laki-laki yang dapat dipercaya, dan ia pun berkata jujur dan bersikap jujur. Dengan kejujurannya, semenjak masa kanak-kanak itu, ia mendapat gelar Al-Amin. Lalu dalam perjalanan ke Syam yang kedua kali ini, Nabi Muhammad disertai Maisarah, seorang laki-laki pesuruh Khadijah. Dua insan inilah Muhammad dan Maisarah yang memutarkan atau memperdagangkan barang-barang dagangan Siti Khadijah. Mereka berdua membawa keuntungan yang sangat besar. Barang dagangannya pun cepat laku, dan Maisarah atau pesuruh Khadijah sendiri berkata sejak kehadiran Muhammad dalam perjalanan ke Syam ini banyak berkah yang diperolehnya. Dengan demikian Muhammad juga memperoleh upah yang banyak dari juragannya Siti Khadijah. Perjalanan dan pelayaran Muhammad ke negeri Syam membawa barang dagangan Siti Khadijah ketika beliau berumur 25 tahun. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhatudiana. Saya sebagai pemateri kedua, yakni ingin menjelaskan tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ketika Rasulullah SAW telah sampai ke kota Mekah dari perjalanan dagangannya ke Syam, Siti Khadijah pun melihat Rasulullah SAW sangat amanah dalam mengelola dagangannya dan melihat keberkahan yang sangat luar biasa yang baru pernah lihat Siti Khadijah ketika jualan dagangannya dijualkan kepada Rasulullah, sangat begitu
luar biasa gitu, keberkahannya, mendapatkan keuntungan yang banyak gitu. Ketika Rasulullah SAW berjualan di Syam, itu ditemani dengan budaknya Siti Khadijah, yakni yang bernama Maisarah. Lalu Maisarah pun menggambarkan kepada Siti Khadijah, menggambarkan bahwa Rasulullah ketika berjualan di Syam itu sangat jujur. Jujur dalam perkataannya, sifatnya yang sangat lemah lembut, dan Rasulullah pun juga kan dijulukin dengan Al-Amin, yang artinya itu dapat dipercaya. Menemukan sosok laki-laki yang sangat luar biasa gitu, yang Siti Khadijah dambakan selama ini. Padahal Siti Khadijah itu banyak gitu laki-laki yang ingin menjadi suaminya gitu, kayak tokoh-tokoh para pembesar kaum gitu, para tokoh-tokoh yang besar itu ingin menjadi ingin berusaha menjadi suaminya gitu. Tetapi Siti Khadijah pun menolak semuanya, karena Siti Khadijah suka kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah orang yang sangat luar biasa, yang memiliki sikap lemah lembut dan jujur, Al-Amin. Lalu Siti Khadijah pun berbicara gitu kepada teman dekatnya gitu, sahabatnya, yakni yang bernama Nafisah binti Muniyah. Nah, beliau mencurahkan gitu, berbicara gitu, mencurahkan perasaannya bahwa Siti Khadijah itu suka gitu dengan Rasulullah, ingin menjadi istri Rasulullah gitu. Lalu Nafisah binti Muniyah itu pergi gitu menuju Rasulullah gitu. Lalu ketika Nafisah binti Muniyah sudah sampai gitu, sudah bertemu dengan Rasulullah, Nafisah itu berbicara dengan Rasulullah, membeberkan niatan Siti Khadijah dan menganjurkan Rasulullah untuk menikahinya. Lalu Rasulullah pun mensetujuinya. Kemudian Rasulullah berbicara dengan pamannya dan keluarganya gitu, bahwa Rasulullah ingin menikahi Siti Khadijah, dan keluarga Rasulullah pun setuju bahwa Rasulullah ingin menikah dengan Siti Khadijah. Lalu Rasulullah pergi bertemu dengan paman Siti Khadijah dan melamarnya. Tidak lama pun pernikahan dilangsungkan, dan pernikahan itu dihadiri oleh keluarga turunan dari Bani Hashim dan kaum kabilah Mudor. Dan ketika Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah itu, Rasulullah itu memberikan mahar kepada Siti Khadijah, yakni memberikan 20 ekor unta muda. Pernikahan ini terjadi setelah 2 bulan Rasulullah kembali dari Syam. Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah itu berumur 25 tahun, dan Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah berumur 40 tahun. Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, kemudian mempunyai anak. Memiliki anak 7 anak, yakni yang 3 putra dan 4 putri. Nah, terdapat di dalam kitab Tarikh Nabi itu yang berbunyi, Fatimah Zainab Ummi Kulsum Ruqayyah Qasim Abdullah Ibrahim bin Nariyah. Nah, dari nadoman tersebut Rasulullah SAW itu sama Khadijah itu memiliki 7 anak, yang 3 putra dan 4 putri. Kemudian yang 3 putra ini wafat ketika masih kecil, dan yang 4 putrinya itu masih hidup di masa penyebaran Islam. Namun semuanya wafat ketika Rasulullah SAW masih hidup, kecuali Fatimah yang berumur 6 bulan. Keutamaan Khadijah yang lain adalah
bahwa beliau merupakan wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menikahi wanita lain sampai Khadijah wafat. Saya Intan Riani akan sedikit menjelaskan mengenai kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Dalam terjemahan kitab Khulasah Nurul Yakin, yaitu yang artinya tatkala hampir sampai usia 40 tahun, Nabi suka sekali berjauh diri dari pergaulan dengan manusia atau berkholwat serta beribadah. Nabi memilih tempat ibadah di Gua Hiro, yaitu sebuah gunung di jalanan Makkah. Nabi membawa bekal ke gua itu. Apabila bekalnya itu habis, Nabi kembali kepada istri beliau, Siti Khadijah, untuk mengambil bekal lagi. Nabi Muhammad menjalankan ibadah itu menurut agama kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim, dan 10 hari sampai sebulan lamanya. Kemudian dalam versi lainnya bahwasannya ketika usia Baginda 20 tahun, Baginda menjalankan urusan dagangnya dengan Khadijah binti Khuwailid bersama Maisarah atau budak dari Khadijah, hamba Khadijah. Khadijah tertarik dengan kemuliaan budi pekerti, sifat amanah, dan kebolehan Baginda menjalankan perniagaan atau jual beli. Kemudian ketika Baginda berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun, Khadijah binti Khuwailid digelar sebagai at-thaharah atau bersih karena sifatnya yang menjauhi maksiat dan adat yang bertentangan dengan Islam. Anak Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah ialah Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Semasa Baginda berumur 35 tahun, kewibawaan Baginda terserlah apabila Baginda berjaya menyelesaikan suatu persengketaan dalam kalangan kabilah Quraisy. Peristiwa ini berpuncak daripada perletakan semula Hajar Aswad atau batu hitam ke tempat asalnya, yaitu di penjuru timur Ka'bah yang telah terjatuh semasa banjir melanda kota Makkah. Pertelingkahan timbul apabila kabilah Arab Quraisy berebut untuk meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Mereka bersetuju melantik Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai hakim. Baginda telah bertindak bijak dengan meletakkan Hajar Aswad di atas sehelai rentangan kain serban. Baginda kemudian meminta pemimpin serta kabilah untuk memegang setiap penjuru serban dan membawanya ke tempat asalnya. Kemudian Baginda sendiri telah meletakkan batu tersebut ke tempat asalnya. Tindakan Baginda ini telah membuat semua orang berpuas hati serta mengelakkan perbalahan antara kaum. Hajar Aswad telah ada di sisi Ka'bah sebelum Nabi Muhammad lahir. Kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak mengubah posisi Hajar Aswad. Orang-orang Islam yang bertawaf di Ka'bah dianjurkan untuk menghormati batu ini, sama ada dengan mencium atau menyentuh dan memberikan isyarat kepadanya. Walau bagaimanapun mencium Hajar Aswad bukanlah perkara wajib dalam Islam. Kemudian ketika Nabi berusia 40 tahun dan bermula era baru dalam sejarah tamadun masyarakat Arab Jahiliyah yang menjadi tanda pemisah antara zaman Jahiliyah dan zaman Islam. Akhirnya selepas 6 bulan Nabi berkholwat di Gua Hiro, pada 17 Ramadan, wahyu pertama telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Baginda telah mengasingkan diri dari masyarakat yang sedemikian. Baginda sering berkholwat atau mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah di Gua Hiro di puncak Bukit Nur atau Jabal Nur yang terletak kira-kira 6 jam dari kota Mekah.
Baginda selalu memikirkan bagaimana cara kehidupan masyarakat sekeliling Baginda yang tidak bermoral dan ta'assub dengan amalan jahiliyah, dan berusaha mencari tempat tersebut terletak di puncak Bukit Nur. Tetapi Baginda tabah dan sabar mendakinya. Tempat tersebut dipilih karena kesunyian dan ketenangan yang wujud di situ membolehkan Baginda menyerahkan diri kepada Allah dengan sepenuhnya. Walaupun kedudukan Baginda tinggi dan dihormati oleh masyarakat, tetapi Baginda senantiasa merendah diri. Ini terbukti dari pergaulan Baginda dengan semua lapisan masyarakat, sama ada kaya atau miskin. Selain itu, Baginda juga bersifat penyayang terhadap orang tua dan juga anak-anak. Semasa pembukaan semula kota Makkah pada tahun 603 Masehi, Baginda telah menunjukkan sifat pemaaf. Contohnya, orang Arab Quraisy yang menyerah diri telah diampunkan dan dibebaskan. Baginda merupakan ketua keluarga yang patut dicontohi karena kepemimpinannya serta sifat pengasihannya dan timbang rasanya. Baginda sering membantu dan anak-anak diberikan pendidikan agama secukupnya, serta menjadikan dirinya teladan kepada anak-anak Nabi Muhammad SAW dapat menyelesaikan masalah karena kebijaksanaannya.